Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency exchanger yang masih cukup baru, ya, baru di 2022 di build-nya, dan dia fokusnya lebih di spot trading yang bernama Zorix. Nah, apa yang menarik nih? Ya, tentunya yang paling menarik buat orang-orang Indonesia adalah promo, ya. Nah, promo ini berlaku dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 18 Juli. Jadi masih ada waktu untuk lo bisa ikutan, ya. Nah, di sini mereka sedang merayakan Islamic New Year Draw, di mana kita bisa mendapatkan 50 USDT. Detailnya seperti apa kita akan bahas di belakang. Sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Oke, disclaimer beres, kita langsung masuk ke videonya. Jadi apa sih poin paling penting dari Zorix? Poin paling penting dari Zorix adalah mereka menekankan bahwa dia ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang compliant dan juga transparent, ya. Nah, bahkan dia bikin satu apa masuknya? Bukan thread, ya. Ada satu artikel tersendiri yang ngomongin soal compliance gap di crypto space, ya. Nah, jadi lagi-lagi fokus dia adalah compliance dan transparency. Di sini kita ngomongin soal intinya, walaupun crypto ini atau blockchain lebih tepatnya dibuat untuk mereplace third party trust dengan mathematical proof, tetapi regulasi itu tetap diperlukan, ya. Sekali lagi seperti yang gue bilang, ya, gue tuh bukan anti regulasi. Yang gue nggak mau adalah regulasi yang nggak jelas tujuan politik seperti SEC kemarin, ya. Nah, seperti yang kita tahu, SEC kemarin dengan jelas membidik dua cryptocurrency exchanger paling populer di US, ya. Arguably lah salah satu yang paling populer, Coinbase dan Binance, ya. Nah, kalau kita lihat secara tujuannya ya jelas IDX market, ya, biar IDX marketnya rame. Binance dan Coinbase-nya dikasih headline jelek gitu, ya. Nah, itu regulasi yang gua nggak suka. Regulasi yang gue suka tuh seperti di Inggris misalkan, ya. Di Inggris, Kanada juga cukup oke, Australia juga cukup oke. Yang gua suka tuh Hong Kong, ya. Hong Kong lebih terbuka lagi. Tapi intinya apa? Regulasi yang fair. Oke, kita ada rules seperti ini. Lo dikasih waktu berapa bulan atau berapa tahun untuk comply. Lo nggak bisa comply, lo tidak membuktikan lo mencoba untuk meng-comply, kita ban atau kita denda. Itu fair. Itu fair. Nah, tidak seperti SEC. Rule-nya belum ada, nggak jelas, semua main di bawah ke court, cuma mau ngebawa namanya biar jelek gitu kesannya. Nah, that's bad. Nah, yang gue suka dari Zorix apa? Mereka ini langsung mencoba untuk comply dulu di awal. Makanya kalau kita di sini, dia sudah ada license dari Australian government, juga dari Kanada. Di sini gue lupa Slovakia atau Cekoslovakia, ya, dan juga dari US. Nah, itu jadi mungkin salah satu penekanan dia. Ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang sudah compliant. Nah, selain dari itu juga mereka menggunakan enhanced security measures seperti data encryption, high level access to data with cluster storage, ada third party regular audits juga, dan macam-macam. Nah, selain dari itu juga walaupun dia exchanger baru, tapi liquidity-nya nggak main-main. Kita cek di sini, ya. Untuk misalkan BTC di sini, ya. Untuk order-order yang bisa kita lihat di sini yang pending dan kemakan itu 0,1, 0,08. Untuk Ethereum coba kita cek, ya. Ethereum kita geser Ethereum USDT. Kalau kita lihat di sini tuh, ya, amount ETH-nya ada 431. Jadi bisa dibilang liquidity-nya cukup tinggi untuk exchanger yang masih baru. Jadi kita nggak perlu takut lagi, ya, kalau menggunakan beberapa exchanger misalkan di Indo, ya, gue nggak sebut namanya. Lu tahu sendiri lah exchanger apa, ya. Lu cuma order berapa, BTC-nya paling cuma 0,0 sekian, nggak kebeli-beli, nggak kejual-jual. Nah, itu biasanya kurang liquid. Nah, di Zorix, ya, lagi-lagi, ya, karena mungkin standar luar, jadi kita bisa lihat walaupun masih baru, liquidity-nya cukup bagus, ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita di sini, dia itu secara variety-nya banyak, ya. Pair-nya banyak banget buat exchanger baru tentunya, ya. Ada Aave, Algo, ada Anchor, Atom, ada X Infinity, banyak lah, ya. Jadi bisa dibilang untuk exchanger spot yang baru ini sudah cukup banyak. Nah, selain itu juga untuk fee, ini salah satu yang mereka banggakan. Mereka untuk trading fee itu cukup bagus, ya, dia bisa dibilang sangat bersaing. Untuk per BTC dan Ethereum itu 0,7% saja. Itu sedikit lebih kecil dibandingkan exchanger terbesar di dunia, ya. Nah, that's really good. Itu yang gue suka, ya. Mereka tahu mereka masih baru, mereka
harus ada keunggulan. Yang pertama mereka compliant dan yang kedua adalah mereka ini secara fee murah. Yang kedua untuk altcoinsnya sedikit lebih mahal di 0,1% untuk altcoins dan juga nggak ada hidden fees. That's it ya, nggak ada lagi fee tertentu. Oke, nah selain dari situ juga di sini mereka mengklaim bahwa customer service mereka bagus ya. Itu gue masih belum bisa ngomong karena gue belum pernah coba gimana ya. Tapi intinya yang gue bisa langsung lihat itu order booknya sesuai dengan klaim mereka, yaitu deep order book ya. Order booknya nggak ada yang kopong gitu. Kalau lo lihat exchanger misalkan harga running 31.000 tapi ordernya kopong gitu ya, 30.000, 29.000 gitu ya, jauh dari harga running. Siap-siap order lo nggak akan kemakan-makan. Di sini tight ya, si order booknya deep, jadi nggak perlu lagi deg-degan. Nah yang ketiga, bukan ketiga, yang keberapa tuh poinnya ya. Intinya selanjutnya mereka ini memiliki third party offline custodial wallet juga, jadi bukan mereka yang pegang ya, ada lagi third party. That's really good ya. Jadi itu kurang lebih gambaran dari si Zorix. Nah selain dari untuk pair USDT, BTC dan juga Ethereum ya, bukan Ethereum tapi ETF. Nah di sini juga akan ada ETF di mana ini bisa dibilang dalam tanda kutip pengganti futuresnya lah, walaupun nggak sama persis. Nah buat lo yang sering nonton TCI kemungkinan besar sudah hafal dengan apa namanya ETF. ETF itu sebenarnya nggak hanya spesifik ini saja sebenarnya. ETF itu masuk juga seperti Nasdaq, S&P dan seterusnya ya, indeks. Nah itu seringkali bentuknya adalah ETF. Nggak selalu tapi seringkali ETF. Nah tapi ETF yang dipakai untuk kripto itu seringkali adalah kasarnya di tengah-tengah antara spot dengan futures. Nah buat lo nih mungkin yang trading futures liquid lagi, udah belajar nggak ngerti-ngerti. Nah tapi pengen tetap punya leverage, bisa pertimbangkan untuk menggunakan ETF. Nah ETF ini intinya kalau kita lihat di sini ada BTC 2S. Nah artinya kita seperti men-short BTC dengan leverage 2 kali. Begitu. Sementara untuk BTC 2L itu sama dengan kita ngelong BTC 2 leverage gitu ya, dengan leverage 2 kali, sorry. Nah, di sini keuntungannya apa? Keuntungannya dengan ETF, dia itu langsung nge-adjust sendiri. Jadi lu nggak perlu lagi mikir, ini biar gua nggak kena liquid gimana ya. Nah, di sini lu beli kayak rasanya spot, gitu. Lu kayak trading spot, tapi dapat leverage gitu. Jadi ini bisa dibilang the best of both worlds buat orang-orang yang mungkin pengen cobain trading dengan leverage, tapi setiap futures kena liquid terus. Nah, lo bisa pertimbangkan untuk menggunakan si Bitcoin, bukan Bitcoin, tapi ETF in general. Di sini untuk ETF itu hanya baru ada BTC dan Ethereum saja. Cukup menurut gua. Ya, nggak perlu pair-pair yang aneh-aneh. Takutnya pair yang aneh-aneh malah ya lu nggak biasa mah kacau ya. Jadi dua ini aja dulu ya. Itu untuk ETF. Dan juga di sini ada pair BTC. Nah, buat lu yang mungkin cuma trading di Indo, ini suatu hal yang sedikit aneh karena biasanya hanya ada pair dengan antara IDR atau dengan USDT gitu ya. Nah, di sini ada juga pair BTC di mana kita bisa trade kripto ke kripto gitu. Nah, ini bagus sebenarnya, satu hal yang bagus. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi loncat-loncat. Jadi kita jual dulu ke USD terus kita beli lagi ke alts tertentu. Di sini nggak perlu ya. Di sini bisa langsung lo tukar. Lo bisa misalkan di sini ada Ethereum BTC. Ini chartingnya tentunya beda ya dengan USD. Kita bisa lihat misalkan ketemu resisan tertentu, kita bisa mulai beli atau kita bisa mulai jual gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk overallnya gue suka ya. Ini simple dan kalau gue pribadi ini lebih ke untuk newbie sampai ke intermediate. Karena untuk advance banyak banyak produk-produk lain yang lebih advance belum ada di sini. Seperti futures nggak ada. Untuk copy trade nggak ada ya, tapi mungkin kedepannya akan ditambahkan karena mungkin sekarang bisa dibilang yang secara regulasi lebih jelas itu adalah untuk spot trading. Jadi mungkin sesuai dengan moto dia di awal ya, your compliant crypto exchange. Jadi mereka pengen fokus di bagian yang memang sudah jelas aturannya seperti apa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ternyata gini, mereka tuh ada 4 license ya. Ada di Slovakia, di Lithuania, di Amrik dan juga di Australia ya. Jadi 4. Dan mereka berencana untuk terus menambah lagi ke depannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian favorit semua orang Indonesia, yaitu adalah promo. Oke, sebelum kita masuk ke promonya, gue kelewatan sedikit ya. Mereka juga sedang ada program Shinobi di Zorix ya. Lu jadi ninja ya. Nah, di sini untuk para influencer dan call. Bagi lo yang tertarik ingin mempromosikan Zorix, karena lagi-lagi Zorix ini masih cukup baru.
ya lu mungkin bisa apply di mereka, tinggal klik di sini, lu nanti isi Google Forms ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lanjut lagi ke promonya. Dan untuk promo, kita bisa di sini ya, kita bisa mendapatkan 50 USDT worth of PMW untuk kita bisa menangkan. Ini berlangsung dari tanggal 13 Juli sampai tanggal 18, jadi masih ada waktu. Caranya ngapain? Gampang banget. Ya, yang pertama harus punya Twitter dulu ya. Punya Twitter, follow Twitternya dari Zorix Exchange, komen your New Year wish dan tag 3 temen lo. Dan yang terakhir adalah retweet post ini. Lo bisa dapat memenangkan 50 USDT worth of PMW. Ya, PMW ini tentunya adalah suatu token yang ada di Zorix Exchange. Buat lo yang mikir, "Bang, gue pengen langsung di WD." Ya udah, tinggal si PMX-nya lu jual aja ke USD, lu tarik ke wallet lo. As easy as that ya. Sekali lagi ini berlaku dari tanggal berapa nih? Tanggal 13 Juli sampai tanggal 18. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan. Caranya gampang banget. Sekali lagi gue ulangi, follow Twitternya ya. Mungkin yang pertama banget punya Twitter dulu ya. Punya Twitter, follow Twitternya, comment your New Year wish ya, dan tag 3 temen lo. Dan yang terakhir tinggal retweet post ini. As easy as that ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini gue ada satu info tambahan lagi. Ini gue ada apa, gue nggak akan bikin ininya ya, gue nggak perlu bikin bagannya lah ya. Intinya semakin besar volume yang lu trading kan di Zorix, semakin murah juga ternyata si fee lu ya. Ini sebenarnya rada normal sih ya, tapi gue akan coba bacakan aja. Untuk volume lebih kecil daripada 100.000, maker lu 0,09, takernya 0,1. Kalau lu sampai paling tingginya nih, tier tertingginya, itu volume lebih dari 1 juta US, itu 0,04% saja. Jadi super duper kecil ya. Fair banget menurut gua. Jadi buat lo nih, mungkin para sultan yang merasa, aduh ini fee-nya ada yang lebih murah nggak di tempat lain. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk trade di Zorix ya. Dan sekali lagi, untuk si apa namanya, bisa dibilang untuk inilah si order booknya jujurnya cukup dalam ya, cukup dalam. Jadi nggak perlu lagi deg-degan mikirin, aduh kemakan nggak ya ordernya. Nah, di sini kita bisa lihat ordernya oke ya, not the biggest ya, bukan paling gede karena lagi-lagi ini masih exchanger baru, tapi cukup ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ini satu yang gue sedikit kelewat, yang gak suka juga, lagi-lagi ini kayaknya semua cryptocurrency exchanger udah melakukan ini ya, bagus. Yaitu adalah mereka menggunakan TradingView untuk charting. Jadi buat lo yang udah ketularan gue setiap hari chartingnya pakai TradingView, enak. Kalau mau pakai langsung di si mau pakai langsung di si website juga enak. Udah biasa pakai TradingView ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.